Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mamang di channel Mang IQ. Pada video kali ini kita masih berada pada edisi khusus, yaitu kisi-kisi SKB Kesehatan Umum CPNS 2021. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Bagi Sobat IQ semua yang belum bergabung bersama channel Mamang, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan terus berbagi hal-hal yang mungkin tidak berguna untuk Sobat IQ semua. Kita pada contoh soal yang pertama. Pembangunan kesehatan diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk A. Memberikan jaminan kesehatan masyarakat, B. Mewujudkan kecamatan sehat, C. Pemerataan bidang kesehatan, D. Meningkatkan daya saing, atau E. Mewujudkan masyarakat adil dan merata. Untuk menjawab soal ini, kita merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pada Peraturan Menteri Kesehatan ini, pada pasal 2 ayat 2, di sana disebutkan bahwa pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat. Ini adalah tujuan dari adanya Puskesmas, yaitu untuk mewujudkan kecamatan sehat. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, kecamatan sehat dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat memiliki perilaku sehat. B. Masyarakat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. C. Masyarakat madani. D. Masyarakat hidup dalam lingkungan sehat. Atau E. Masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal. Ini adalah indikator dari kecamatan sehat, kecuali. Jawabannya adalah yang C. Masyarakat madani. Kita merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Pasal 2 Ayat 1. Di sana disebutkan bahwa pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat atau kecamatan sehat tadi dengan masyarakat yang, ini indikatornya, memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan yang terakhir adalah memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik secara individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C, yang kecuali. Soal selanjutnya, yang merupakan prinsip penyelenggaraan Puskesmas diantaranya adalah A. Gerakan masyarakat sehat, B. Nirlaba, C. Kemanusiaan, D. Pertanggungjawaban wilayah, atau E. Keadilan. Ini yang ditanyakan adalah prinsip penyelenggaraan Puskesmas. Jawabannya adalah yang D. Pertanggungjawaban wilayah. Pada PMK nomor 43 tahun 2019, pasal 3 di sana menyebutkan tentang prinsip penyelenggaraan Puskesmas yang meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan kesinambungan. Jadi ini adalah keenam prinsip penyelenggaraan Puskesmas. Ada di pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2000. Soal selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas memiliki fungsi A. Penyelenggara UKP tingkat pratama di wilayah kerjanya, B. Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, C. Penyelenggaraan UKM dan UKP di tingkat pertama wilayah kerjanya, D. Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pratama dan lanjutan di wilayah kerjanya, atau E. Penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pratama, lanjutan, dan rujukan di wilayah kerjanya. Untuk menjawabnya, kita merujuk pada
Pasal 5 ayat 1 PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Di sana disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, Puskesmas memiliki fungsi A. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan B. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena di sini disebutkan bahwa fungsi dari Puskesmas itu adalah penyelenggaraan UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya. Sedangkan yang pilihan A itu hanya UKP saja, pilihan B itu hanya UKM saja. Kemudian pilihan D itu ada kata tingkat pertama dan lanjutan. Jadi itu jelas salah. Kemudian yang E juga UKM UKP di tingkat pertama, lanjutan, dan rujukan itu salah. Yang paling tepat adalah penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi jawabannya yang C. Persyaratan minimal jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas adalah sebagai berikut. Kecuali A. Tenaga promosi kesehatan, B. Perawat, C. Bidan, D. Adminkes, atau E. Ahli teknologi laboratorium medik. Jawabannya adalah yang D. Adminkes. Kita lihat pada PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pada pasal 17 ayat 3. Jenis tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit terdiri atas perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, dan yang terakhir ahli teknologi laboratorium medik. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang administrasi kesehatan. Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, puskesmas dikategorikan menjadi A. Puskesmas kawasan perkotaan dan pedesaan, B. Puskesmas pertama dan lanjutan, C. Puskesmas rawat inap dan non-rawat inap, D. Puskesmas kecamatan dan kabupaten, atau E. Puskesmas primer dan rujukan. Yang ditanyakan pada soal ini adalah karakteristik puskesmas berdasarkan kategorinya. Jadi karakteristik wilayah kerja puskesmas berdasarkan kategori. Jawabannya adalah yang A. Puskesmas di kawasan perkotaan dan juga pedesaan. Ini melihat pada pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya itu dibagi menjadi puskesmas kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan, dan yang terakhir satu lagi adalah puskesmas kawasan terpencil. Yang keempat, puskesmas kawasan sangat terpencil. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A, yaitu kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan. Sedangkan puskesmas rawat inap dan non-rawat inap itu adalah puskesmas berdasarkan jenis layanannya. Izin operasional puskesmas diberikan oleh A. Kementerian Kesehatan, B. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, D. Pemerintah daerah provinsi, atau E. Dinas Kesehatan Provinsi. Jawabannya adalah yang C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota. Di mana biasanya ini dikeluarkan oleh surat izin operasional ini ditandatangani oleh kepala daerah, kabupaten atau kota tersebut. Kita lihat rujukannya ada di pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, yaitu izin operasional puskesmas, diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota setelah
Berikut merupakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial yang diselenggarakan oleh Puskesmas kecuali A. Pelayanan gizi, B. Pelayanan promosi kesehatan, C. Pelayanan kesehatan lingkungan, D. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, atau E. Pelayanan laboratorium medik. Pada soal ini yang ditanyakan adalah pelayanan atau upaya kesehatan masyarakat yang esensial. Jadi, upaya kesehatan masyarakat di puskesmas itu dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu UKM esensial atau yang pokok dan UKM pengembangan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang tidak termasuk ke dalam UKM esensial. Jawabannya adalah yang E, pelayanan laboratorium medik. Jelas kalau pelayanan laboratorium medik itu bukan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi pelayanan upaya kesehatan perorangan, bukan upaya kesehatan masyarakat. Kita lihat di pasal 53 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 bahwa di sana disebutkan UKM esensial itu meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Persyaratan lokasi berdirinya puskesmas diantaranya harus memenuhi kriteria A. Sistem air, bersih, sanitasi, dan higien, B. Pencahayaan, C. Sistem kelistrikan, D. Ketersediaan utilitas publik, atau E. Proteksi kebakaran. Yang ditanyakan di sini adalah persyaratan lokasi berdirinya puskesmas. Jadi untuk berdirinya puskesmas itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Baik itu dari persyaratan lokasi, persyaratan sarana dan prasarana, dan juga ya pokoknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kita lihat jawabannya adalah yang D, ketersediaan utilitas publik. Ini merujuk pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Persyaratan lokasi didirikannya puskesmas meliputi geografis atau letak geografis, aksesabilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi atau SUTEP dan saluran udara tegangan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu ada persyaratan sistem air bersih, higien, pencahayaan, kelistrikan itu masuk ke persyaratan sarana dan prasarana yang ada di puskesmas. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Jaringan pelayanan puskesmas yang dimaksud adalah A. UKBM, B. UKS, C. Klinik, D. Rumah sakit, atau E. Praktik bidan desa. Ini pertanyaan terkait dengan jaringan dan jejaring pelayanan puskesmas. Jadi harus dibedakan antara jaringan dan jejaring yang ada di puskesmas. Kita lihat pembahasan jawabannya adalah D, yang rumah sakit sudah jelas bahwa rumah sakit itu adalah rujukan, bukan jaringan atau jejaring pelayanan puskesmas. Ini kita merujuk pada pasal 58 Peraturan Menteri Kesehatan 43 tahun 2019. Di sana disebutkan jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktek bidan desa. Nah, ini pada pasal ayat 58 ayat 2 ini disebutkan bahwa puskesmas memiliki jaringan. Jaringan itu adalah unit yang berada di bawah kerjanya puskesmas, yaitu ada puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Ketiganya itu berada di dalam jaringan puskesmasnya. Sedangkan untuk jejaring ini adalah
secara hierarki tidak berdiri di bawah puskesmas tersebut, tapi dia merupakan bisa menjadi kaki tangan puskesmas dalam menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan di wilayah kerjanya. Contohnya UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, poskestren, dan yang lainnya. Itu termasuk ke dalam jejaring namanya. Kemudian upaya kesehatan sekolah atau UKS, klinik, rumah sakit, apotek, lab, tempat praktek tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Jadi, yang ditanyakan yang tadi itu adalah jaringannya. Kalau jaringan itu secara hierarki berada di bawah puskesmas. Dan jejaring tidak masuk ke dalam ada di bawah puskesmas. Baik Sobat IQ semua, mungkin itu saja pembahasan atau contoh kisi-kisi kesehatan umum CPNS 2021 pada pembahasan tentang puskesmas. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe channel Mamang agar Mamang semakin semangat dalam berbagi kisi-kisi atau berbagi konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran Sobat IQ semua, khususnya pada dalam rangka mempersiapkan diri untuk seleksi kompetensi bidang di bidang kesehatan secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.